Calon presiden yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo akan menjadi common enemy. Sebagai musuh bersama, capres pilihan Jokowi itu akan diserang banyak kelompok masyarakat. Sebaliknya, capres yang tidak didukung Presiden Jokowi akan sakit hati. Ya, Presiden Jokowi sudah banyak membuat hal-hal yang menurut saya fatal ya, ketika dia mengendorse orang tertentu, bicara tentang presiden ke depan dan lain sebagainya, padahal diharapkan justru dia menjadi integrator, sosok pemersatu, sosok yang netral, sosok yang menyiapkan transisi kekuasaan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Kita ambil berita yang menarik ya, pastinya ngeri-ngeri sedap. Soal yang terkait dengan peringatan Jenderal Purnawirawan ini, Maijen tepatnya, bahwa presiden atau capres yang di-endorse istana itu akan menjadi the common enemy. Hati-hati, maksudnya begitu. Menjadi the common enemy, hati-hati. Oke, apakah seperti itu atau tidak? Coba kita bacakan ya. Karena bagaimanapun ini hal yang menurut saya menarik untuk kita bahas lebih jauh dan lebih lanjut. Oke, coba kita lihat. Jadi the common enemy, luar biasa. Kok bisa jadi the common enemy? Keuangannews.com, Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo, capres yang digadang-gadang Jokowi akan menjadi common enemy. Oke, kita bacakan. News ID, calon presiden yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo akan menjadi common enemy. Sebagai musuh bersama, capres pilihan Jokowi itu akan diserang banyak kelompok masyarakat. Sebaliknya, capres yang tidak didukung Presiden Jokowi akan sakit hati. Penegasan tersebut disampaikan mantan anggota DPR RI dari FPDIP, Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo, menyikapi sinyalemen yang muncul pasca panen raya di Kebumen, Jawa Tengah 9 Maret 2023. Pada acara itu Jokowi mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Beredar sinyalemen Jokowi telah menyiapkan duet Prabowo Ganjar di Pilpres 2024. Jika sinyalemen itu benar, Presiden telah membuat penilaian di masyarakat menjadi kabur. Kasihan buat orang yang digadang, karena yang digadang tadi akan menjadi common enemy. Musuh bersama akan diserang habis dia. Nah, untuk yang tidak digadang pasti dia sakit hati. Mengingat semua capres-cawapres yang muncul adalah pembantu presiden yang akan mensukseskan program kenegaraan yang sekarang sedang berjalan, tegas Tri Tamtomo, dikutip dari channel YouTube Indonesia Today. Tri Tamtomo berharap Presiden Jokowi mengutamakan kehati-hatian khususnya dalam rangka pemilu 2024. Terkait hal itu, Tri Tamtomo meminta kepada para pembantu dekat Presiden Jokowi untuk menjaga Presiden seoptimal mungkin agar tidak muncul isu yang membuat gonjang-ganjing di masyarakat. Kita semua berharap pemilu 2024 semuanya berjalan luber. Tidak ada musuh, perbedaan pasti ada. Presiden bisa mengingatkan agar para balon, capres, cawapres ingat rakyat. Harus dibuat program menyentuh kebutuhan rakyat dan keselamatan bangsa harus diutamakan. Bikin program menarik yang membuat balon menang. Itu baru sifatnya memberikan rangsangan yang positif. Tapi kalau bilang, Tri, Anda akan saya gadang jadi presiden pengganti saya, ini salah. Karena presiden milik rakyat semua, presiden harus hati-hati bersikap, tegas Tri Tamtomo. Bagus juga pemikirannya ya.
Mantan Pangdam 1 Bukit Barisan ini juga mengomentari sinyalemen opsi perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan sejumlah pihak termasuk orang dekat Presiden Jokowi. Dengan tegas, Tri Tamtama meminta semua pihak untuk menjalankan mekanisme yang sudah terjadi dan diatur dalam Undang-Undang Pemilu sampai UUD 1945, di mana ditegaskan bahwa periode masa jabatan presiden adalah 5 tahun 1 kali dan dapat dijabat 2 kali. Semua peraturan perundangan yang ada harus ditaati, apalagi proses pelaksanaan pemilu 2024 sudah berjalan. Jika hal itu dipaksakan tentunya akan mengandung resiko. Ada faktor kritis, ada faktor risiko. Faktor kritis, rakyat bisa marah, ini bisa terjadi jika masyarakat marah. Apa kita ingin seperti tragedi 1998? Ini jangan terjadi, jangan memancing daerah keruh, tegas Tri Tamtomo. Secara khusus, mantan Sekretaris Lemhanas ini juga menyesalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024. Dalam hal ini, Tri Tamtomo berharap Menko Polhukam dan KPU menjelaskan dengan sistematis resiko dari keputusan PN Jakpus tersebut. Reaksi atas keputusan PN Jakpus itu begitu dahsyat. KPU dan Menko Polhukam harus menjelaskan hal itu. Tentunya kepada pihak yang akan memanfaatkan situasi ini harus arif, bijak dan berpikir. Bagaimana bangsa ini harus kita selamatkan, bagaimana keutuhan bangsa ini harus kita jaga. Menjaga apa yang sudah dibuat oleh pendiri bangsa supaya dalam satu bingkai NKRI yang utuh dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Jangan diusik lagi, jangan hanya bisa mengeluarkan statement tetapi kandungan resiko dan faktor risiko itu tidak dihitung. Ini berbahaya sekali, ini tidak produktif dan mengandung kerawanan resiko, pungkas Tri Tamtomo. Ya, menarik ya, Tri Tamtomo ini walaupun dia PDIP tetapi berpikir objektif. Kenapa objektif? Ya memang seharusnya presiden tidak mengendorse, tidak mendukung siapapun agar tidak terjadi pembelahan di masyarakat dan tidak memunculkan dendam bagi yang tidak didukung bahkan dipojokkan misalnya. Jadi sobat sekalian, hal ini hal yang bagus ya, yang positif sesungguhnya. Karena kalau dia digadang-gadang presiden, kesannya seperti anak TK ya, yang harus ditenteng ke sana kemari. Padahal dia adalah orang yang diharapkan memimpin bangsa ini. Kalau misalnya mantan presiden berkampanye nggak apa-apa, tapi kalau dia incumbent yang sedang menjabat, tentu diharapkan dia itu bersikap bertindak netral. Nah, ini yang membedakan dengan Amerika Serikat ya. Biasanya presiden-presiden itu yang incumbent ya jauh lebih netral. Kalaupun mereka berpihak, mereka sudah punya sistem politik yang sehat. Preferensi itu tidak diikuti dengan misalnya penggunaan fasilitas publik, pengerahan ASN dan lain sebagainya. Di Indonesia berbeda. Indonesia sudah biasa dengan tradisi feodalnya, menunggu sinyalemen dari kekuasaan lalu yang lainnya ngikuti. Disuruh ke jurang, ikut ke jurang. Karena itu pemimpin kita harus memberikan contoh yang baik agar tidak masuk jurang semua kita. Sekali lagi saudara sekalian, mereka yang di-endorse oleh kekuasaan hanya akan menjadi the common enemy, musuh bersama yang barangkali kalaupun menang, apalagi menangnya punya indikasi curang ya, karena dibantu oleh kekuasaan dengan menggerakkan misalnya financial resources, kemudian state facility dan kemudian juga state apparatus, maka hal tersebut hanya akan memunculkan dendam, kemarahan ya, terutama bagi calon yang tidak didukung oleh presiden. Itu pesan moralnya ya sobat era sekalian. Kita membutuhkan rekonsiliasi bangsa ini ke depan, bukan bangsa yang terus-menerus terpecah. Ya, Presiden Jokowi sudah banyak membuat hal-hal yang menurut saya fatal ya, ketika dia mengendorse orang tertentu, bicara tentang presiden ke depan dan lain sebagainya, padahal diharapkan justru dia menjadi integrator, sosok pemersatu, sosok yang netral, sosok yang menyiapkan transisi kekuasaan secara baik. Pertanyaannya adalah transisi kekuasaan secara baik itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang nggak bermasalah. Kalau dia bermasalah ya itu agak berat ya untuk membuat transisi yang baik itu. Ya sahabat sekalian, sekali lagi ya penting peringatan dari Majen Purnawirawan Tri Tamtomo ini. Jadi
sebaiknya Presiden Jokowi tidak menggadang-gadang, tidak menominasikan, tidak mendukung salah satu calon, apalagi menggerakkan segala resources, uang, fasilitas, ASN baik sipil maupun militer untuk mendukung dalam rangka memenangkan calon tersebut. Mudah-mudahan tidak. Agar nanti hasil pemilu itu betul-betul legitimate, bisa diakui, kemudian juga menjadi jalan bagi kita untuk melakukan perbaikan di banyak sektor. Yang baik tentu dipertahankan, yang tidak baik tentu harus diperbaiki. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semua, kita lanjutkan ya. Saya pakai topi bara api apa Anis ya? Bara api Indonesia ya, bara api Indonesia. Nanti kita lihat tuh bara api itu apa kepanjangan. Saya tidak tahu, pokoknya ini yang memberi siapa. Kemudian ada Anis Nasional ya. Coba dicap saja ya. Jadi ini pakaian yang juga dikasihkan kepada saya. Ya sekedar introduction aja. Dan ini menarik ya. 5 parpol sepertinya siap keroyok Anies Baswedan. Dan mereka mengatasnamakan diri mereka tim Jokowi. Kalau kita dengar itu pernyataan dari Prabowo Subianto dan kelihatannya siapa, who is the boss. Kalau kumpul 5 orang itu, bosnya Prabowo Subianto. Artinya apakah Prabowo yang akan menguat menjadi wakil atau jagoan dari tim Jokowi? Ataukah siapa? Yang jelas pada pertemuan Ketua Umum Parpol di PAN ini, Partai Amanat Nasional, yang tidak datang ya, walaupun dia partai istana, yaitu Nasdem dan juga PDIP. Kelihatannya tidak diundang, tapi nanti persisnya kita akan bacakan ya, bagaimana sinyal-sinyal dan simbol-simbol yang ada itu. Yang jelas PDIP masih jual mahal, sementara orang lain sudah bermanuver ke kiri dan ke kanan. Memang PDIP tidak akan kesulitan dengan presidensial threshold karena kursinya cukup. Tapi apakah mau maju sendiri kita tidak tahu, kita lihat ya. Apakah masih mengandalkan Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, kita juga akan lihat. Secara Ganjar Pranowo digadang-gadang memiliki elektabilitas nomor 1 terus. Kayaknya tidak ada survei yang mainstream yang kita kenal selama ini dengan pengamat-pengamatnya ya, seperti Indikator Politik, kemudian Saiful Mujani Research and Consulting, Yunarto Wijaya dengan poll tracking juga ya, Yunarto dengan lupa saya. Pokoknya intinya adalah mereka-mereka yang dianggap so-called survei yang besar. Nah, survei-survei yang besar ini selalu menjagokan Ganjar Pranowo. Tapi realitas elit ini agak berbeda ya. Realitas elit itu agak berbeda. Realitas elit sepertinya mulai menyingkirkan Ganjar dan mulai mengelus-elus Prabowo Subianto. Tiba-tiba Prabowo pun dianggap naik elektabilitasnya. Dan Prabowo sepertinya juga sumringah karena dia dianggap sebagai tim Jokowi. Tapi kita bacakan dulu ya apa yang persis dikatakan Prabowo Subianto. Oke. Prabowo ungkap ada kesepakatan bangun koalisi besar KIB, Gerindra, PKB. Dia tidak menyebut KIR ya, koalisi Indonesia koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi KIB. Oke, coba kita lihat. Oke, Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkan Kebangkitan Indonesia Raya KIR dan koalisi Indonesia Bersatu KIP di pemilu 2024. Wacana ini mengemuka usai pertemuan Presiden Joko Widodo bersama 5 ketum parpol, yakni Prabowo, Ketum Partai Nasional Amanat Nasional Zulkifli Hasan,
PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin. Dan itu menurut Prabowo koalisi besar juga sejalan dengan Jokowi. Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ujar Prabowo. Luar biasa fait accompli-nya. Namun Prabowo tak menyebut siapa saja partai yang akan tergabung dalam koalisi tersebut. Ia hanya mengatakan dalam waktu dekat akan menggabungkan koalisi. Ya, nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti komunikasi akan intens tuturnya. Termasuk soal konfigurasi capres dan cawapres. Diketahui KIB punya Ketum Golkar Erlangga Hartarto dan KIR punya Prabowo serta Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo mengatakan peluangnya duet dengan Erlangga di Pilpres 2024 belum dibicarakan antar dua poros koalisi. Kita belum bicara ke arah situ, singkat Prabowo. Di tempat yang sama, Presiden Jokowi mengatakan koalisi besar KIB, Gerindra, dan PKB merupakan koalisi yang cocok. Namun hal itu diserahkan kembali kepada para ketum partai. Saya bilang cocok, terserah ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan. Itu akan lebih baik, tandasnya. Ya, artinya Ganjar Pranowo udah masuk kotak sebagai putra mahkota Jokowi. Apakah ini manuver yang akhirnya Prabowo yang kemudian disingkirkan, atau Prabowo tetap majukan tapi sebagai calon anak tiri? Kita tidak tahu. Nanti ini menarik ya. Menarik. Ya, ternyata poros istana jauh lebih kompleks ya. Jauh lebih kompleks. Mungkin Erlangga Hartarto berhitung. Kalau saya menjagokan Ganjar Pranowo, ngapain? Itu kan PDIP. Lalu keuntungan buat saya apa? Kalau PDIP menang, Ganjar menang. Paling banter saya menjadi Menko Perekonomian lagi. Toh kalau seandainya Golkar menang atau Golkar kalah misalnya, kan tetap bisa ikut dalam pemerintahan. Let's say misalnya Anies ya, yang menjadi presiden. Golkar kan tinggal menyerahkan dirinya untuk diangkut dalam pemerintahan terbaru. Jadi posisi Golkar adalah posisi yang enak-enak aja. Jadi barangkali call tinggi bagi Erlangga adalah ya, kalau begitu lebih baik saya menjadi calon presidennya atau calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Menang dan kalah itu soal nanti. Tapi kalau menang bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya, PDIP mau apa? Pilihan PDIP maju sendiri, gabung dengan koalisi yang 5 ini, ya, ke koalisi parpol yang 5 ini, atau dia nekat, udahlah datang aja menjilat ludah sendiri ke Anies Baswedan. Dengan menyodorkan Puan Maharani bahkan atau Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Kalau kita lihat bahwa terakhir ternyata PDIP dianaktirikan oleh Presiden Jokowi sekarang. Terkesan dalam acara ini yang jelas-jelas dihadiri oleh Presiden Jokowi, itu Megawati tidak datang. Kita nanti cek tidak diundang atau diundang tapi clue-nya nggak usah datang, biasalah kan orang ngundang basa-basi doang, atau bagaimana. Karena yang jelas terakhir ini ketika orang-orang PDIP menolak kedatangan tim Israel, Iwayan Koster Gubernur Bali, kemudian Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, itu semacam perlawanan terhadap Jokowi. Mungkin Ganjar tidak ingin mengeluarkan statement seperti itu, tetapi ini adalah perintah partai politik untuk mengukur sejauh mana kesetiaannya kepada partai politik, karena DPP PDIP juga mengatakan menolak tim Israel. Menarik kan terakhir-terakhir ini. Jadi bisa jadi Ganjar sudah mulai ditinggalkan oleh istana mulai mengelus jago baru dan berharap Ganjar tidak menjadi calon dan bisa juga tetap dijadikan calon tapi hanya wakilnya Prabowo sepanjang PDIP mau menyetorkan nama itu ke hadirat KIB dan KIR. Jadi yang leading sekarang justru koalisi Prabowo for the time being. Tapi politik itu dinamis. Nah sementara di bagian Anies Baswedan itu sudah settled. Tadi saya ada kesalahan mengatakan Dito Paloh ya. Kayak mirip anak Surya Paloh tapi bukan. Jadi kalau menjadikan putra Surya Paloh menjadi Menpora itu rasanya it doesn't make sense, gak masuk akal. Kalau itu terjadi wah ini lebih aneh lagi, ternyata bukan ya.
Itu hanya ramai di Twitter mengatakan mirip tapi bukan. Nah, sobat era sekalian, justru yang agak pusing ini adalah Teguh Umar dan Istana. Ya, walaupun calonnya muter-muter di antara Prabowo dan Ganjar, tapi mereka pusing. Karena ya tadi ada perhitungan masing-masing. Koalisi ya mengatakan, misalnya tadi Erlangga Hartarto jangan-jangan udah berpikir, wah mending saya jadi wakil presidennya ketimbang diberikan kepada orang lain. Sementara Megawati agak resisten kepada Ganjar karena memikirkan regenerasi di PDIP. Itu saja sahabat era sekalian. Sekali lagi saya memakai topi Bara Api Indonesia dan Anis Nasional. Tadi saya pakai ABRI 1 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.